wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Jambi. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Ici Risma Anggraini dengan nomor induk mahasiswa A2P 223146 dengan mapel fisika. Saat ini saya sedang melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi fluida dinamis di kelas 11. Selamat menyaksikan. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya nih. Semua siap? Baiklah, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ibu pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, siapa yang nggak hadir pada hari ini? Semuanya bisa mengikuti pelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Ya, kita belajar fisika untuk jam terakhir ini ya. Berarti kalian dari tadi udah belajar terus penuh ya. Ya, Bu. Jadi kita butuh semangat terlebih dahulu nih supaya lebih semangat untuk belajar fisika dengan Ibu. Ya, Ibu minta dulu lah kepada kalian yang biasanya memimpin SBK siapa? Fatia. Fatia ya. Kepada Fatia silakan kalian dipimpin. Ayo, semangat ya. Diikutin ya. Ya, Bu. Ayo teman-teman ikuti saya ya. Oke. Kepo semangat. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, kemarin kan kalian udah belajar tentang persamaan atau hukum Bernoulli ya. Nah, masih ingat nggak persamaan hukum Bernoulli? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Persamaan hukum Bernoulli yaitu berkaitan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida dan massa jenis. Rumusnya P tambah Rho V kuadrat tambah Rho GH, di mana P itu adalah tekanan, Rho itu massa jenis, V itu kecepatan, G itu kecepatan gravitasi, H itu ketinggian. Ya, luar biasa jawaban dari Ima. Berarti Ima sangat ingat ya dengan materi yang kemarin tentang persamaan hukum Bernoulli. Tepuk tangan dulu untuk Ima. Yang lain sudah ingat ya? Ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pelajaran kita ada tentang fluida dinamis ya, di mana di sini kalian itu dapat menyelidiki, menganalisis hubungan ketinggian air dengan jarak pancur ke tanah pada penerapan hukum Bernoulli, konsep teorema teorema Torricelli dengan benar ya. Lalu di sini juga kalian dapat menganalisis data untuk menjelaskan hubungan ketinggian air dan kecepatan aliran air
pada penerapan hukum Bernoulli, konsep teorema Torricelli dengan benar. Dan juga nanti ada tujuan keterampilannya juga ya, yaitu melalui PET simulation ya. Nanti kamu akan praktek melalui PET ya, PET simulasi, yaitu di mana nanti kamu dapat merancang dan melakukan penyelidikan hubungan ketinggian air dengan kecepatan aliran air. Nah, di sini juga dengan jarak pancur air ke tanah pada penerapan hukum Bernoulli, teorema Torricelli dengan benar. Nah, juga di sini untuk sikap kalian, tujuannya sikap kalian sih akan ibu nilai juga nanti melalui kerja kelompok kalian, kerjasama, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Lalu melalui presentasi juga nanti kalian juga dapat berkebinekaan global, maksudnya kalian bisa bekerja sama, ya. Ya, dari yang disebutkan tadi kan ada pun hukum Bernoulli. Ibu ingin tahu nih, hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Air makan. Iya, oke. Nah, untuk lebih lanjut lagi nanti kita bahas pada sesi diskusi nanti ya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan inti kita, Ibu akan memberikan kalian pretest dulu, pretest awal ya. Nanti akan Ibu berikan soal lewat aplikasi CBT sekolah ya. Silahkan kalian buka WA di grup itu, Ibu kirimkan di sana ya. Dan silahkan dikerjakan masing-masing. Jawaban kalian akan masuk langsung ke aplikasi tersebut. Oke, yuk silakan. Sudah siap, silakan dihentikan dulu HP-nya ya, selesaikan dan letakkan HP-nya kembali ya, sebelum aba-aba menggunakan HP lagi dari ibu ya. Oke, kita kembali lagi. Ini untuk pelajaran kita, yaitu ibu menginginkan kalian untuk mengamati dan melihat video yang ada di sini ya. Lubang air raksasa di bendungan, bagaimana cara kerjanya?
Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan manusia dengan adanya bendungan. Bendungan bisa dipakai untuk menyimpan air dalam jumlah besar, untuk mengairi persawahan dan pertanahan. Juga bisa dipakai untuk membangkitkan listrik. Selain itu, bendungan bisa menjadi pengendali banjir dan menjadi objek wisata bagi mereka yang tidak pernah melihat bendungan. Sungguh ini merupakan peluang besar bagi peternak lele. It is the Monticello Dam's unusual spillway, 72 feet wide with a vertical drop of more than 200 feet. It protects the dam from overfilling. Tentu tidak Right lalu. now, Lake Berryessa is filled to the brim. పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో మరో ముందడుగైంది. స్పిల్వేలో కీలకమైన గ్యాలరీ నిర్మాణం పూర్తయింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కుటుంబంతో కలిసి స్పిల్వే గ్యాలరీలో నిలిచి చరిత్ర సృష్టించబోతున్నారు. Dalam waktu tertentu ada kalanya volume air Ya, nah dari video yang ibu tayangkan tadi, nah untuk lebih lanjut kamu lihat tadi ya, ada air, ada bendungan, sudah pernah lihat bendungan? Ya kalau sekarang itu ada di PLTA Kerinci bendungan, yang juga besar tapi nggak sebesar itu untuk menampung air untuk PLTA ya. Nah kalau mau lihat dan jalan ke sana. Nah nanti untuk lebih lanjut ini masalah kalian nanti yang akan ibu berikan kepada kalian nanti ada di LKPD ya, LKPD lalu nanti kalian akan menggunakan yaitu PET ya, PET simulasinya. Ntar ini kita balik dulu. Sesuai yang kemarin ya, udah dibagikan sesuai yang ibu minta kemarin kelompoknya? Ya, sudah duduk berkelompok. Oke, ibu akan membagikan kalian LKPD-nya ya. Ya, LKPD. Ya, LKPD-nya udah dapat semua ya? Nah, nanti di dalam LKPD itu kalian akan diarahkan untuk menggunakan PET simulasi, ya, PET simulasi. Di sana dimana tujuannya kita yang udah disebutkan di awal tadi, kalian itu menyelidiki hubungan ketinggian air dengan jarak pancur air ke tanah, ya. Dan nanti di sana di LKPD yang udah ibu berikan, ya. Itu kalian lihat di sana ada video cara penggunaan simulasi PET. Nanti boleh kalian buka. Lalu kalau sudah mengerti dan tadi kemarin juga ibu sudah jelaskan juga ya menggunakan PET. Dan nanti langsung kalian buka simulasinya yang di bagian link yang keduanya ya, di nomor 2 kalian buka. Nah nanti di sana bolehlah kalian memulai untuk mengukur tandon atau tangki itu dengan yang paling tinggi. Kita bisa digeser-geser nanti ya, bisa digeser-geser. Kalian buatlah sebanyak 4 atau 5 percobaan ya, dengan beda-beda ketinggian ya. Paham nggak? Paham. Ya. Kalau paham silahkan kalian diskusi kelompok secara benar ya, kerjasamanya harus yang baik, tidak ada yang tidak bekerja ya. Oke, silakan. Yuk, di HP juga bisa itu, udah ibu kirimkan linknya ya. Yang pakai laptop boleh menggunakan laptop, yang punya laptop silahkan digunakan laptopnya yang punya laptop. Yang nggak ada pakai Android kalian bisa ya. Oke, silakan. Oke, udah bisa dibuka PET simulasinya? Bisa. Udah bisa ya? Oke. Nah, sekarang kalau sudah bisa silahkan masing-masing dilihat ya, benar-benar dilihat ketinggiannya menggunakan HP, menggunakan laptop boleh. Yuk, silakan.
pertanyaan yang ada di LKPD. Semua dijawab ya. Nah, untuk mendapatkan jawaban itu semua ada di pet simulasi. Ya. Nah, baiklah, sudah semuanya? Nah, kalau sudah silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, ya. Kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai teori Torricelli. Perkenalkan, saya sebagai moderator yaitu Chomsky Farel Putra AGN dan teman saya Isma Aprilia sebagai sesi tanya jawab. Saya Dina Alia sebagai sesi tanya jawab. Saya Mutalima sebagai penyanyi. Baiklah, langsung saja kepada Imam untuk menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu ada ketinggian tandon dari dasar tanah ke lubang air pancur dengan ketinggian 18 meter. Dengan kecepatan air keluar dari lubang kebocoran yaitu 12,7 meter per sekon. Jarak mendatar jatuhnya air yaitu 23,96 meter. Dan ini adalah tandon yang kedua dengan jarak dari tanah ke lubang pancur yaitu 15 meter. Dengan kecepatan aliran air 11,8 meter per sekon. Dengan jarak mendatar jatuhnya air yaitu 21,8 meter. Kita ke tandon yang ketiga dengan jarak 10 meter. Nah, ini adalah tandon dengan ketinggian dari dasar tanah ke lubang pancur 10 meter. Dengan kecepatan aliran air yaitu 10,9 meter per sekon. Dengan jarak mendatar jatuhnya air 15,75 meter. Kita ke tandon yang keempat. 7 meter. Nah, ini adalah tandon yang 7 meter dengan kecepatan aliran air 10,5 meter per sekon. Dengan jarak mendatar jatuhnya air yaitu 12,77 meter. Nah, dari hasil penelitian kami tadi, kami dapat menyimpulkan dari data hasil percobaan yang diperoleh, semakin tinggi tandon diletakkan, maka kecepatan semakin besar. Sebaliknya, jika tandon diletakkan lebih rendah, maka hasil kecepatannya semakin kecil. Baiklah, sekian penjelasan hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana hubungan ketinggian air H2 dengan jarak pancur air ke tanah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hubungannya adalah jika semakin tinggi tandon tersebut, maka jarak pancur ke tanah semakin jauh. Dan jika tandon tersebut rendah, maka jarak pancur akan semakin dekat. Bagaimana dari kelompok 2? Sudah jelas penjelasan dari kelompok kami? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana hubungan ketinggian air H2 dengan kecepatan aliran air? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hubungannya adalah jika tandon diletakkan semakin tinggi, maka
Baik, dari kelompok 3, apakah sudah jelas penjelasan dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sekian hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya untuk presentasi dari kelompok 1. Sekali lagi kita beri plus dulu untuk kelompok 1. Luar biasa. Jadi dari penjelasan dari kelompok 1 udah jelas ya, udah dipraktekkan ke depan tadi dengan menggunakan PET simulasi dengan ketinggian tandon yang berbeda-beda. Maka akan mendapatkan kecepatan juga berbeda, dengan jarak pun juga berbeda. Ya, silakan SKPD-nya dikumpulkan. Ya, terima kasih. Ya. Nah, baiklah. Setelah kita mempelajari yang tadi, berarti pelajaran kita itu udah selesai. Namun sebelumnya Ibu akan meminta atau kita bersama-sama untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Yo, silakan. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Jadi, kesimpulan yang bisa kami dapatkan hari ini, hubungan ketinggian air H2 dengan jarak pancur air ke tanah adalah jika semakin tinggi tandon, maka jarak pancur semakin jauh. Dan jika tandon semakin dekat, maka jarak pancur semakin dekat. Dan satu lagi Bu, hubungan ketinggian air H2 dengan kecepatan aliran air adalah jika tandon diletakkan makin tinggi, maka hasil kecepatan semakin besar. Namun, jika tandon diletakkan lebih rendah, maka hasil kecepatan semakin kecil. Ya, beri plus dulu untuk kesimpulan yang bagus dari teman kita. Ya. Oke, jadi dari kesimpulan yang sudah disampaikan dari teman kalian untuk pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan ingin menanyakan kepada kalian gimana atau bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang pelajaran yaitu teorema Torricelli tadi. Gimana? Apakah kalian jadi senang ataukah sedih? Tolong digambarkan lewat kertas, boleh gambar senyum atau gambar merengut. Yuk. Oke, tadi kalian sudah memberikan senyuman yang manis buat Ibu. Terima kasih banyak ya. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Untuk minggu depan kita akan memasuki masih teorema Torricelli tapi tentang gaya angkat pesawat terbang ya. Nah, sebelum kita tutup, tadi kita diawali dengan pretest, maka sekarang kita akan mengakhiri dengan post test ya. Ibu akan mengirimkan link ke WA ya, ke grup. Silahkan dibuka melalui CBT sekolah ya. Oke, sudah masuk? Sudah. Ya, silakan dikerjakan masing-masing. Tidak ada boleh mencontek ya. Oke, terima kasih.
bermanfaat dan bisa lama ingatannya ya. Pada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Semua siap? Baiklah, sebelum pulang ada baiknya kita berdoa untuk keselamatan kita masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum.